Sudah segar hari ini? Sudah sukacita? Sudah. Iya, Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus paling baik di dalam kehidupan kita ya. Mau susah, tetap Tuhan Yesus baik. Mau senang, tetap Tuhan Yesus baik. Yang percaya Tuhan Yesus baik, angkat tanganmu sambil berdiri. Yuk kita katakan Tuhan kita sungguh teramat baik. Mari kita bangun untuk berdiri. Sungguh teramat baik. Sama-sama dengan semangat kita mau katakan Tuhan Yesus sungguh baik. Kita mau nyanyikan lagu ini, ucapan terima kasih kita pada Tuhan. Karena tidak ada yang lebih baik selain Tuhan Yesus saja. Puji ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap hari Engkau bersamaku. Dalam susah dan senang, Tuhan selalu ada. Tuhan Yesus sungguh baik bagiku. Katakan Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan Yesus sangat baik. Paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Jempolnya lebih tinggi lagi. Tuhan Yesus paling baik. Paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Ya benar, Tuhan itu sungguh sangat baik ya. Ucapan terima kasih kita terus Tuhan nantikan. Karena tidak ada yang lebih baik selain Tuhan Yesus saja. Benar? Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap hari Engkau bersamaku. Dalam susah dan senang, Tuhan selalu ada. Tuhan Yesus sungguh baik bagiku. Jempolnya siap-siap di atas yuk. Tuhan Yesus paling baik. Paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus paling baik. Paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Lagu ini kurang enak kalau nggak joget ya. Tuhan paling baik. Ya joget yuk. Paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus paling baik. Paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Coba saya mau lihat yang sisi sebelah sini. Tuhan Yesus paling baik. Paling baik. Ayo tangannya diangkat ke atas. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Siap-siap yang kanan ya, tunggu ya. Tuhan Yesus paling baik. Paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Sekarang yang kanan yuk. Tuhan Yesus paling baik. Paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus paling baik. Paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Sama-sama yuk. Tuhan Yesus paling baik. Paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus paling baik.
terima kasih Tuhan. Kami punya Engkau Allah yang luar biasa. Kami mau mengawali persekutuan kami dengan tanda kemenangan-Mu saja. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Yesus Allah kami, hari-hari kami jalani, hari-hari kami bersandar dengan-Mu Tuhan. Setiap langkah kami, mau itu susah, mau itu senang, kami mengandalkan Engkau. Dan kami belajar untuk terus mengucap syukur, terus berterima kasih di dalam setiap keadaan kami. Karena kami percaya Engkau adalah Yesus yang tak pernah tinggalkan kami. Saat ini kami bersekutu Tuhan. Kami mau berdoa buat teman-teman kami yang mungkin belum datang ke tempat ini. Lancarkan perjalanan mereka. Biarlah kami terus bersama-sama berkumpul dan terus semangat menjalani hidup kami dengan ucapan syukur yang tak pernah berhenti. Ini ucapan kami Tuhan. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini Tuhan, Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. kami mau mengucap syukur. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Benar, semua ini adalah milik Tuhan. Semua ini adalah ucapan
kasih Tuhan untuk setiap nafas yang Kau lindungi saat kami bangun sampai tertidur, di dalam tidur sampai kami bangun kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk rancangan-Mu yang luar biasa Tuhan. Tak pernah Engkau tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu dari hari ke hari hingga saat ini. Kami masih sehat, masih kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap permasalahan yang boleh kami alami Tuhan. Tapi Engkau terus memegang tangan kami. Engkau yang terus menuntun setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik Yesus. Kami boleh merasakan kebaikan-Mu. Sungguh Tuhan, semuanya karena Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima Terima kasih. kasih Tuhan. Terima 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 kasih Tuhan. Tuhan, ucapan kami tak henti-hentinya Tuhan, tak habis-habisnya. Saat ini kami mau mengucapkan syukur secara serentak Tuhan. Biar Engkau saja Tuhan yang boleh mendengarkan setiap ucapan syukur kami. Oh terima kasih Tuhan, Kau sungguh Allah yang luar biasa. Inilah suara-suara kami Tuhan, serentak kami berkata dari dalam hati kami Tuhan. Karena Engkau adalah Allah satu-satunya Tuhan, tempat kami berucap syukur. Terima kasih Tuhan, tak henti-hentinya Tuhan ucapan syukur ini terus mengalir Tuhan. Tak henti-hentinya kami mau mengucap syukur Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya Tuhan kami yang berkuasa untuk kami Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah pelukis cakrawala Tuhan, Engkaulah juga pemilik kehidupan kami. Engkaulah yang mengukir setiap jalan-jalan kehidupan kami Tuhan. Pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkatlah, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Tuhan, luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mau terus bersyukur bila Engkau terus menata setiap kehidupan kami Tuhan. Dan Engkaulah pemilik kehidupan kami. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa,
Yesus, Kau kebenaran kami. Yesus yang menyelamatkan. Hidup kami milik-Mu Tuhan. Dan kami mau hidup hanya untuk Engkau. Saat kami hidup di dalam dunia ini, dunia menarik kami ke sana kemari. Tapi kami mau ikut Engkau. Kami mau bergumul dalam persekutuan agar kami tidak lepas dari Engkau. Karena Engkaulah kebenaran yang menuntun kami. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Hidup bagimu Yesus. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami milik-Mu saja Tuhan. Jangan biarkan dunia menarik kami. Kami mau ikut Engkau saja Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu. Hidup untuk Engkau saja.
Mari saat ini kita tenangkan hati kita. Kita dengarkan suara Tuhan. Tuhan berbicaralah saat ini di dalam keheningan ini. Terima kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Engkau sungguh mengasihi kami. Terima kasih kalau kami pada saat ini bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Bukan suatu kebetulan Bapa kami bisa hadir di sini. Ini adalah suatu rencana yang indah. Ini bukan suatu rutinitas biasa bahwa kami harus datang di tempat ini. Kami datang di tempat ini karena kami rindu akan Engkau. Kami datang di tempat ini karena kami rindu untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami mencintai-Mu Tuhan. Maka biarlah pada saat ini, siang hari ini kami ingin belajar. Karena kami ingin lebih mengenal Engkau. Kami ingin lebih tahu Tuhan apa yang Engkau inginkan dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak mau salah arah Tuhan. Terutama di dalam kehidupan kami di dalam dunia ini. Kami mohon Tuhan, buat kami menjadi anak-anak-Mu. Bukan anak-anak kecil Tuhan, tapi anak yang dewasa di hadapan Engkau. Urapi juga hamba-Mu ini Tuhan, agar hamba-Mu mampu memberikan firman-Mu. Agar hamba-Mu mampu memberikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Semua doa ini kami naikkan dengan perantaraan putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kini yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Shalom. Shalom. Salve. Nah kalau salve tidak ada yang ngomong. Salve. Luar biasa. Apa kabar? Baik ya, luar biasa baik ya. Saya lihat wajah-wajahnya penuh dengan sukacita. Amin. Amin ya. Kalau memang penuh dengan sukacita, saya tes boleh ya? Kalau saya bilang halo, jawabnya? Sudah tahu semua ya ternyata ya. Pinter-pinter semua. Kalau saya bilang hai, jawabnya? Halo. Ya kita tes ya, kita tes. Coba. Hai. Wah belum semuanya gini-gini gitu ya. Coba senyum, kita latihan dulu senyum. Ini apa? Pipi atau mulutnya disenyum. Coba senyum dulu senyum. Senyum dan toleh kanan kiri. Sebelahnya sudah senyum belum? Soalnya ini penting Bapak Ibu, sangat penting. Kalau nanti tidak senyum, mencurut, nanti saya yang di sini takut saya nanti di sini ya, grogi ya. Kita coba ya. Hai. Halo. Tepuk tangan dong untuk umat PD Avila. Teresa Avila gitu ya. Oke, saya perkenalan dulu ya. Nama saya di flyer ada ya? Nama saya siapa? Tidak ada di situ ya. Nama saya FX Steve Mulyono tapi cukup dipanggil Steve ya. Hai Steve. Sama ya, tradisinya sama ternyata ya. Hai Steve ya, oke. Saya sudah berkeluarga, istri saya 1, anak saya 2, lalu saya dari paroki SMTB Ngagel, ya. Jauh ya? Kalau Surabaya itu timur sama barat itu jauh gitu ya. Oke, saya diberikan tema luar biasa PD ini karena ada rangkaian tema yang sudah disiapkan dan saya dapat tema ini. Saya nempelnya kemana ini? Ini ya. Temanya gini, aku bukan dari dunia ini. Wah, saya pertama kali dapat tema ini saya bingung Bapak Ibu. Maksudnya apa ya? Aku bukan dari dunia ini. Loh, ini semua orang hidup di dunia ini ya? Ada yang hidup dari dunia lain? Ada? Loh iya, jadi pada waktu flyer itu keluar, ada foto saya gitu ya, terus tulisan itu ada, aku bukan dari dunia ini. Itu ada teman-teman saya yang bully saya. Jadi flyernya itu diubah Bapak Ibu. Sekarang kan AI kan luar biasa ya.
Diubah, judulnya sama, aku bukan dari dunia ini, tapi nuansanya nuansa apa? Horor, gitu ya. Jadi wajah saya ini dibuat horor, lalu dibuat flare itu gelap gitu ya. Terus tulisannya itu ada kayak darah-darahnya gitu. Aku bukan dari dunia ini gitu ya. Sebenarnya mau saya tampilkan, cuma nanti saya dikomplain sama ketua PD-nya gitu ya. Nah, saya bingung, maksudnya apa? Dunia ini apa? Wong kita lo hidup di dunia ini toh. Kalau saya tanya, ibu-ibu hidup di mana? Di dunia ini ya, di daerah Citraland, di Surabaya. Surabaya itu di mana? Ya di dunia ini toh. Tapi kok saya dapat ngomong aku bukan dari dunia ini. Bingung saya gitu ya. Lalu saya lihat-lihat. Ternyata Bapak Ibu, ya ternyata dunia yang akan kita bicarakan pagi hari ini bukan dunia dalam arti kata harafiah dunia gitu ya. Kita akan lihat apa sih maksudnya dunia gitu ya. Dunia yang akan kita bicarakan pagi hari ini adalah sesuatu hal yang menentang karya Allah. Sesuatu hal yang namanya gaya hidup, nilai-nilai, cara berpikir yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi sesuatu hal yang bertentangan dengan dunia Allah itu kita namakan yang namanya dunia. Ya, jadi pagi hari ini kita samakan konsep dulu supaya tidak bingung gitu ya. Ini pulang dari sini bingung semua. Ternyata aku bukan dari dunia bumi ini. Wah repot nanti malah ya. Jadi kita samakan konsep dulu adalah dunia itu adalah kekuatan yang menentang kehendak Allah. Di mana contohnya itu ada yang namanya keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kira-kira tahu enggak keinginan daging itu apa kira-kira? Ada yang tahu? Apa? Hah? HP-an. Itu keinginan dagingnya dia itu berarti ya. Makanan itu. Loh iya benar keinginan daging kan itu ya. Sudah tahu darah tinggi gitu ya. Darah tinggi, sudah tahu darah tinggi tapi makannya apa? Kambing. Terus apa? Duren gitu ya. Terus minumnya apa? Wih, pengalaman ya ternyata ya. Iya benar kan? Itu keinginan daging enggak? Itu keinginan daging. Dan saya tanya sekarang gini. Itu ada keinginan mata. Saya lanjutkan dulu. Keinginan mata itu kira-kira apa? Suka ngelirik-ngelirik. Yang dilirik apa Bu? Yang dilirik Bu? Biasanya bapak-bapak itu ya, ngelirik-ngelirik keinginan mata. Tapi ibu-ibu juga suka ngelirik. Ngelirik apa? Tas branded. Wah gitu ya. Baju yang bagus-bagus. Betul ibu-ibu? Nah, saya tahu kok hatinya ibu-ibu bagaimana, saya tahu gitu ya. Jadi suatu hal yang indah di mall, apalagi kalau ada tulisan besar apa? Ya, jangan banter-banter ngomongnya gitu ya. Sale gitu ya. Ibu-ibu pasti matanya berbinar-binar. Itu namanya yang namanya keinginan mata. Lalu keangkuhan hidup. Apa itu? Kesombongan hidup. Pride, prestasi gitu ya. Pertanyaan saya gini, kira-kira kita ini semua anak Tuhan toh? Ada yang anak setan di sini? Karena dari dunia lain, dari roh lain. Enggak ya, kita semua adalah anak Tuhan ya. Amin. Kok rasanya kok enggak anu ya? Anak Tuhan ya. Amin. Pertanyaan saya, luar biasa. Tepuk tangan lagi untuk umat ini. Tadi saya pertama kali masuk ya, saya curhat sebentar ya. Saya ngomong sama panitia di belakang. Ini PD kok banyak lansianya ya, gitu ya. Perasaan saya ngisi di sini tahun berapa ya? Sudah lama ya, rasanya sudah lama. Kok beda semua ya ini umatnya gitu ya. Gapnya ada yang lansia, tapi ada yang anak-anak juga, ada OMK juga ada gitu ya. Luar biasa, jadi ada perubahan apa? Iya, ada yang masih SD juga gitu ya. Tolong dipahami ya, jangan-jangan nanti pulang dari sini ngomong sama gurunya, Pak kita bukan dari dunia ini Pak, kita dari planet Pak. Wah repot gitu ya. Ya, keinginan daging, mata, dan hidup. Nah, kalau saya katakan, apa kita anak-anak Allah? Yes, kita anak-anak Tuhan. Pertanyaan saya begini, apakah anak-anak Tuhan juga terkena jebakan-jebakan seperti ini? Hah? Pasti ya? Ada yang enggak, aku sudah anak Tuhan, aku enggak mungkin terkena jebakan seperti ini. Tolong angkat tangan.
bullshit ya gitu ya. Ngomong kotor enggak boleh gitu ya. Ya, berarti oke. Kalau gitu saya akan lanjutkan. Kira-kira anak Tuhan kalau keinginan daging, keinginan mata, keinginan hidup sama semua gitu ya. Apalagi yang namanya anak Tuhan, pelayan-pelayan PD biasanya kena yang mana? Gangguan hidup. Kadang-kadang ada suatu pelayan Tuhan yang merasa pride-nya tinggi. Aku sudah beriman loh. Aku sudah WL loh. Aku sudah apalagi jadi singer loh gitu ya. Pride-ku tinggi gitu ya. Dan apakah itu betul, kita sekarang akan lihat. Ketiga hal ini akan menimbulkan nilai-nilai yang dunia, saya katakan ini dunia adalah gaya hidup, nilai-nilai yang berlaku di dunia ini. Apa saja nilai-nilai itu? Kita lihat sekarang. Ini saya rangkum gitu ya, kira-kira di dunia ini seperti gini. Betul tidak ada nilai-nilai yang namanya egoisme? Ada enggak egoisme? Egoisme itu apa sih? Mementingkan diri sendiri. Anak Tuhan ada yang seperti gitu enggak? Hah? Ada gitu ya. Banyak. Individualisme apa? Kira-kira aja. Ini bukan tes kok. Kira-kira individualisme itu apa? Berpusat pada diri sendiri gitu ya. Berpusat pada diri sendiri. Dia tuh pengennya sendiri aja, enggak mau kumpul-kumpul, pokoknya semua individualisme. Kalau yang egoisme itu masih mau kumpul-kumpul loh, ya, masih mau berkomunitas gini masih bisa. Lalu ada orang-orang yang egois, tapi kalau individualisme itu biasanya mereka enggak mau kumpul-kumpul, itu enggak mau gitu ya. Lalu ini ada hedonisme, materialisme, konsumerisme, itu apa kira-kira? Tahu? Kira-kira apa? Kalau hedonisme itu kepuasan gitu ya. Pokoknya aku minta yang enak-enak tok. Itu yang kepuasan. Kalau materialisme apa? Materi, cuan ya, cuan, profit. Apa-apa yang dipikir apa? Cuan. Terus konsumerisme apa? Ini sekarang banyak ini. Ini banyak anak Tuhan yang kena konsumerisme. Apa kira-kira? Hah? Boros. Apalagi sekarang gampang toh. Buka apa namanya? Shopee, ting tong, Shopee gitu ya, Tokopedia gitu ya, apa segala ya. Kadang-kadang kita beli sesuatu hal yang kita tidak perlu, betul? Kita merasa, wah ini murah ini loh celana cuma 50.000, murah loh, beli gitu ya. Oh ini apa lagi? Biasanya beli apa sih yang murah-murah? Biasanya ibu-ibu apa? Gelang, murah, beli ya. Dulu ada seperti gitu enggak? Dulu enggak ada. Tapi semakin hari semakin banyak anak Tuhan yang kena yang namanya konsumerisme. So, apa-apa beli. Lihat, ini adalah dunia ya. Lalu apalagi itu? Relativisme. Relativisme itu apa kira-kira? Relatif itu gini. Semua di dalam dunia ini dianggap relatif menurut dirinya sendiri. Kalau menurut dia baik, ya sudah baik. Ditanya, berbohong itu dosa atau enggak? Jawabnya apa? Relatif. Orang dunia relatif, enggak apa-apa gitu ya. Berbohong demi kebaikan, boleh toh? Boleh toh? Ditanya lu saya, boleh enggak gitu loh ya. Berbohong apa, ada yang ngomong putih apa ya apa itu white lies. Itu yang ngomong orang dunia atau Alkitab? Orang dunia, itu ya. Relativisme gitu ya. Terus apa lagi nih? Approval seeking. Nah, itu bahasa-bahasa keren sekarang itu anak-anak muda mungkin tahu. Approval seeking kepingin apa? Dihargai gitu ya. Divalidasi. Kalau ngepost sesuatu di Instagram kepingin yang apa? Di likes-nya itu banyak. Dia mencari approval ke banyak orang. Aku ini hebat loh. Aku ini luar biasa loh. Ya, itu pelayan Tuhan ada enggak seperti itu? Oh banyak. Mungkin juga termasuk saya gitu ya. Pelayanan gitu ya. Wih posting jebret di Instagram. Terus ditunggu itu. Saya nge-like kok titik ya. Nah, kadang-kadang ada perasaan, loh kok sedikit ya nge-like ya. Ada yang seperti gitu? Hah?
Oh banyak ya, terutama anak muda gitu ya mungkin ya. Itu namanya approval seeking. Terus apa lagi? Serba instan. Jelas, ini ya saya enggak perlu jelasin. Anak sekarang, dunia sekarang itu semuanya kepingin serba instan, gitu ya. Kalau bisa, dan cepat sukses, betul? Cepat sugih, dapat duit, bener enggak? Kalau bisa enggak usah kerja-kerja keras-keras. Bahkan saya lihat di Instagram atau di mana ada cerita gini. Anak Gen Z sekarang ini, Gen Z ya sekarang ya. Itu sudah enggak mau kerja yang terlalu tinggi-tinggi gitu ya. Jabatan enggak perlu sudah. Enggak mau capek-capek gitu ya. Bahkan ada yang namanya istilah generasi apa? Strawberry. Kamu kok tahu strawberry? Kamu kelas berapa? Hah? Kelas 4. Tahu? Apa tadi saya bilang apa tadi? Generasi strawberry tahu? Apa itu? Aku mau ngomongin anak kelas 4 ini loh, kok bisa tahu? Heran aku. Generasi strawberry atau apa? Generasi yang suka makan strawberry? Enggak atau apa? Generasi yang gampang hancur. Lu bayangin yuk Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk adik kita ini. Namanya siapa? Hah? Jovan, calon Romo ya. Jovan, anak kelas 4 bisa ngomong gitu ya. Itu pengaruh dunia enggak? Pengaruh dunia. Tapi Jovan enggak gitu ya. Enggak ya, amin. Calon Romo gitu ya, enggak kayak gitu ya. Nah, tadi sampai mana? Serba instan ya, pride itu sombong ya. Ini usah saya jelaskan ya, tadi saya bilang banyak anak Tuhan yang sombong juga banyak gitu ya. Lalu sekularisme praktis, itu apa kira-kira? Sekularisme praktis apa kira-kira? Suatu hal yang mengatakan begini, Tuhan itu jauh. Ya kita dosa ngomong Tuhan-Tuhanan, ya iman itu terlalu jauh. Kita yang biasa-biasa aja lah. Realistis, iya toh. Ya Tuhan itu udah usah kalau kerja perlu Tuhan enggak? Enggak usah. Tuhan tuh nanti aja gitu ya. Kerja ya kerja, itu namanya sekuler ya. Dan mari kita lihat semua ini mungkin bisa ditambah lagi. Itu adalah yang namanya bentuk dunia gitu ya. Kalau Anda lihat ada gambar itu saya buat sendiri pakai AI. Sekarang kan AI gampang toh ya. Tinggal ngomong keluar gambar itu ya. Banyak dari kita saat ini yang karena terpengaruh namanya dunia, kita menjadi apa? Pakai topeng. Betul ya? Di kantor pakai topeng. Di keluarga pakai topeng gitu ya. Hah? Drama gitu ya. Di media sosial gitu ya. Itu adalah bentuk dunia saat ini. Dan mohon maaf berita buruknya, kita semua anak-anak Allah ada di mana? Ada di mana? Ya di dunia ini, di tengah-tengah hal yang kita bicarakan ini gitu ya. Nah, lalu yang ini, kejar tadi materialisme dan sebagainya. Nah sekarang berarti apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan? Mari kita baca dua ayat sebenarnya ya di Yohanes 17, bab 17 ayat 15 sampai dengan 16. Kelihatan ya? Kita baca sama-sama 2, 3. Ya, kata-kata ini ya. Aku tidak meminta engkau supaya mengambil mereka. Ini ceritanya tentang apa ini kira-kira? Ada yang tahu enggak waktu itu? Ini ceritanya tentang Yesus berdoa untuk para rasulnya, untuk pengikutnya gitu ya. Dia bilang, Tuhan aku enggak minta engkau Tuhan untuk mengambil anak-anakku ini dari dunia. Tapi aku ingin bahwa engkau melindungi mereka dari yang jahat. Karena apa? Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia.
Ya. Nah, pertanyaan saya begini, kok Yesus doanya gitu ya? Padahal Yesus bilang toh, bisa aja ngomong gini, Tuhan aku kalau mau ke atas toh, ini pengikutku tak ambil semua aja Tuhan. Beres sudah. Bisa enggak? Saya ulangi. Tuhan kan ngomongnya gini, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Padahal kalau mau gampang, Tuhan tahu kan, wih anak-anakku ini hidup di dalam dunia yang jahat. Betul ya? Sebagai seorang bapak misalnya, sebagai orang bapak, bisa dia mikir, wis anak-anakku tak ambil semua, melok aku aja ikut aku ke atas. Bisa enggak? Berbahagia toh, win-win solution, aku bahagia, anak-anakku aman dan bahagia gitu ya. Ya sudah selesai, dunia biarkan tinggal orang-orang yang bukan anaknya, yang bukan pengikut Kristus. Beres sebenarnya, selesai. Tapi kenapa kok Tuhan mikirnya seperti ini? Nah gitu kita lihat. Kenapa Tuhan mengatakan dalam doanya, Yesus menyadari realitas yang akan dihadapi para pengikutnya. Mereka akan tetap tinggal di dunia yang penuh dengan dosa, pencobaan, dan pengaruh kejahatan. Tapi lihat, Yesus tidak berdoa agar kita diambil dari dunia. Karena apa? Karena, ini bukan karenanya ya, bukan karenanya. Tapi Tuhan meminta kita bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. Jadi intinya begini, kita sebenarnya ada di dunia ini ada misinya. Tuhan minta apa nanti saya akan berikan. Saya akan habis ini kita slide berikutnya, Tuhan akan menunjukkan kita nih hidup di dunia ini ngapain sih, gitu ya. Tapi supaya kita bisa hidup sesuai dengan amanat Tuhan, dengan misinya Tuhan, gitu ya. Kita harus bertumbuh secara dewasa. Dan saya tahu bahwa katanya di tema-tema PD kali ini adalah berhubungan dengan menjadi seorang yang dewasa. Jadi seorang yang dewasa itu bukan berarti begini Bapak Ibu, ada masalah lalu diambil kita lari. Itu bukan yang dewasa. Orang yang dewasa adalah stay di situ, berjuang demi kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, tujuannya apa? Kenapa kok Tuhan tidak mengambil kita dari dunia ini? Ternyata Tuhan punya yang namanya apa? Amanat agung. Mari kita baca sama-sama di Matius 28 ayat 18 sampai 20 ya. 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Oh, berarti gitu ya, berarti Tuhan itu punya apa? Punya tugas bagi kita masing-masing. Tuhan punya namanya amanat agung. Ya, Tuhan ini ngomong ini sama siapa? Tuhan ngomong ini sama siapa? Waktu itu pada rasul gitu ya. Tapi sebenarnya Tuhan juga bicara pada kita semua gitu loh. Tuhan minta kita jadi di dalam diri kita saat ini tahu, oh Tuhan itu punya satu tujuan. Aku hidup di dunia ini merojol, gitu ya. Aku punya tujuan, tujuanku apa? Ini loh, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dan ajarlah. Ini yang namanya amanat agung. Nah, bagaimana kita bisa melakukan hal ini? Kita harus tumbuh menjadi seorang anak-anak Allah yang dewasa secara rohani. Tidak bisa kita kalau belum dewasa kita melakukan hal ini. Nah, proses pendewasaan ini yang harus kita lakukan kapan? Proses pendewasaan ini kita lakukan selama kita hidup di dunia ini ya. Nah, oke. Berarti kita sekarang sudah tahu. Oh, berarti Tuhan doa gitu. Ini ada dunia dengan kekacauannya. Kita anak-anak Allah ada hidup di tempat itu, gitu ya. Kita hadir di. Tapi Tuhan tidak mau kita itu terpengaruh. Tuhan pengen kita dewasa. Kenapa? Supaya ada amanat agung yang tadi. Nah,
Caranya bagaimana? Itu yang penting. Satu-satunya cara supaya kita bisa menjadi dewasa, mengalahkan semua pengaruh-pengaruh dunia, itu caranya cuma satu. Bagaimana caranya agar kita tidak hidup dalam dunia ini? Ya, ini juga membingungkan sebenarnya kata-kata ini gitu ya. Bingung enggak baca ini? Bagaimana caranya agar kita tidak hidup dalam dunia ini? Lu berarti kita mati toh. Nah, bagaimana kita tidak hidup dalam dunia ini? Maksudnya bagaimana kita tidak hidup? Ya, tidak mengikuti arus dunia. Bagaimana kita bisa hidup di dunia ini tanpa harus tercemar dengan keduniawian yang tadi? Ya, caranya cuma satu ternyata, Bapak Ibu. Caranya adalah kita baca sama-sama 2, 3. Lagi 2, 3. Ya, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Apa maksudnya? Apakah sudah pasti aku sudah hidup dalam persekutuan dengan Tuhan? Buktinya apa? Ya aku ikut persekutuan doa. Cuma itu? Enggak ya. Sekarang kita lihat. Maksudnya apa hidup dalam persekutuan dengan Tuhan? Cara hidup dalam persekutuan dengan Tuhan ada 4 ya, ada 4 langkah, 4 cara. Yang pertama, menjadikan Kristus pusat kehidupan kita. Yang kedua, membangun kedekatan pribadi atau relasi, ya. Yang ketiga, hidup berkomunitas. 4, hidup dalam sakramen, terutama Ekaristi dan Tobat. Ya, sekarang kita lihat satu persatu. Sudah capek enggak ya? Hah? Belum ya? Saya izin minum dulu ya, bentar. AI ini sekarang luar biasa ya. Saya dulu kalau buat slide, waduh paling lama itu apa? Cari gambar. Cari gambar itu sulitnya setengah mati gitu ya. Tapi kalau sekarang, aku minta gambar apa ya? Keluar gitu ya. Oke, menjadikan Yesus pusat kehidupan kita. Pada suatu hari ada cerita begini. Ada seorang anak, itu bilang sama Yesus, Tuhan Yesus, ayo masuk dalam hatiku yo. Yesus bilang, oh ya ayo. Dia pegang gandeng Tuhan Yesus, digandeng sama dia, masuk dalam hati. Ini ceritanya seperti gitu ya, masuk dalam hatinya. Ternyata di hatinya itu ada kotak-kotak, ada kamar-kamar. Yesus dikasih tempat yang paling bagus di tengah, besar gitu ya. Yesus dikasih, Tuhan Yesus silakan masuk, silakan menikmati kamar ini, silakan menikmati hatiku di sini. Oh ya, Yesus masuk, dikasih kunci. Ini ya Yesus ya, kunci kamarnya ya. Jadi kalau misal pagi-pagi tolong dikunci ya, takutnya ada maling misalnya gitu ya. Kasih kunci, nah, sudah masuk. Tapi dalam keseharian, dalam kehidupan dia, ternyata begitu banyak masalah. Dia punya masalah pekerjaan, dia punya masalah hubungan relasi, dia punya masalah ekonomi, macam-macam dia punya masalah gitu. Lalu dia komplain sama Tuhan. Dia bilang apa? Tuhan, kamu kok gitu ya? Katanya kamu itu Tuhan. Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang baik. Tapi aku loh banyak masalah Tuhan. Kamu loh sudah tak indang ke dalam hidupku, dalam hatiku. Kamu sudah tak kasih kamar yang bagus loh Tuhan. Tapi kok kehidupanku kacau balau. Kerjaanku tidak beres. Relasiku dengan pasangan juga tidak beres. Loh kenapa Tuhan? Loh kamu tidak bekerja tak? Katanya Tuhan itu bisa bekerja dalam setiap aspek kehidupan kita. Tuhan kira-kira jawab apa waktu itu? Tuhan cuma jawab satu. Engkau tidak memberikan aku kunci untuk masuk ke kamar-kamarmu yang lain. Engkau tidak memperbolehkan aku untuk apa? Masuk ke dalam setiap aspek kehidupanmu.
Aku ndak kau libatkan di dalam pekerjaanmu. Aku ndak kau libatkan di dalam apa? Relasimu. Aku ndak kau libatkan ke dalam apa? Fellowshipmu dengan komunitasmu. Aku ndak kau libatkan. Nah, bagaimana aku bisa membantu? Aku cuma kau berikan satu kunci, dan itu satu kunci itu cuma kamarku aja. Kau ndak memberikan kunci kamar-kamar yang lain. Nah, maksud saya. Artinya apa? Pada saat kita menjadikan Yesus pusat kehidupan kita, harusnya apa? Yesus menjadi fondasi. Yesus menjadi poros. Kita ikut sertakan Yesus dalam setiap aspek kehidupan kita. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu di sini sudah melakukan hal itu? Apakah saya juga sudah melakukan hal itu? Ini menjadi reminder saya juga gitu loh. Jangan bilang begini, wah kita ini anak Allah gitu ya. Kita anak Allah. Ke gereja, sering tiap Sabtu Minggu ke gereja. Tiap pelayanan, pelayanan PD, tiap Sabtu pasti PD gitu ya. Di paroki aktif enggak? Aktif. Kalau di paroki itu apa? Ya PUK, terus apa lagi? Kolektan gitu ya. Terus apa lagi? Lektor, jadi pemazmur. Aku tiap minggu jadi pemazmur gitu ya. Terus jadi apa lagi kalau di gereja itu? Asisten imam, jadi kur gitu ya. Tapi cuma itu aja. Kalau pas pulang di rumah, Tuhannya disimpan. Senin sampai Jumat, enggak mikir Tuhan. Lupa Tuhan itu mana, sudah lupa. Dalam pekerjaan, Tuhan nanti ya, ini pekerjaanku ya, Tuhan nanti ya. Gitu. Banyak ada orang yang seperti itu. Ibu-ibu ya, secara tidak sadar mungkin kita juga melakukan hal itu. Kumpul-kumpul, arisan gitu ya. Terus apa? Kalau sudah ibu-ibu kumpul-kumpul, arisan terus apa? Worship ya? Loh, yang ngomong bukan saya loh ya, yang ngomong bukan saya loh ya. Ini direkam, ada buktinya loh ya. Gosip. Nah pada waktu gosip itu loh, ingat sama Tuhan enggak? Oh ya, bukan saya yang ngomong loh ya, bukan saya yang ngomong. Ya, jadi itulah namanya apa? Menjadikan Yesus pusat kehidupan kita. Kalau kita tidak pernah menjadikan Yesus pusat kehidupan kita, wis pasti itu bahasa Indonesia. Sudah pasti kita akan tergoda, terjebak dalam yang namanya keduniawian. Pekerjaan saya itu sales, ya, sales. Kalau di pekerjaan di sales gitu ya, kadang-kadang itu ada ngomongan gini, entertain itu sudah hal yang biasa. Betul ya? Entertain itu sudah biasa. Ngasih uang pelicin itu sudah biasa gitu ya. Sudah biasa. Hal yang normal. Padahal kalau anak Tuhan boleh enggak kayak gitu? Nah itu kadang-kadang kita harus bisa membedakan mana yang baik dengan benar. Nanti kita lihat itu ya. Kita akan lihat. Jadi yang pertama apa? Jadikan Yesus pusat kehidupan kita. Jadikan Yesus sebagai pondasi. Jadikan Yesus sebagai poros gitu ya. Apapun dalam setiap kehidupan kita libatkan Tuhan. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Jangan kita mengkotak-kotakkan Tuhan gitu ya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua adalah membangun kedekatan atau pribadi dengan Tuhan ya. Kita baca dari Roma 12 ayat 2. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Udah melindur ya. Balap-balapan semua ya, enggak apa-apa. Tapi itu menunjukkan bahwa semangat, ya, masih semangat ya. Yang sini masih semangat, sini sampai semangat, cuma tidak seragam gitu aja, tidak apa-apa gitu ya. Oke, janganlah kamu menjadi serupa. Ya, tadi saya katakan ya, serupa dengan dunia ini. Maksudnya dunia ini apa tadi?
Ya hal yang duniawi tadi gitu ya. Sekarang kita sudah pada bayangan ya. Serupa dengan dunia ini artinya adalah bukan dunia dalam dunia ini, tapi tadi dunia yang duniawi tadi. Tetapi berubahlah oleh apa? Pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bagaimana, sekarang pertanyaan saya gini, bagaimana kita bisa berubah oleh pembaharuan budi? Artinya apa? Kita harus berubah karena pembaharuan budi kita. Itu caranya bagaimana kira-kira? Ada yang tahu enggak? Bagaimana kita bisa berubah supaya kita bisa terjadi yang namanya pembaharuan budi, sehingga kita tahu, oh ini loh yang baik menurut Tuhan. Oh ini loh yang tidak baik menurut Tuhan. Nah, caranya bagaimana kira-kira? Tepuk tangan untuk ibu ini. Ya. Iya sudah jelas. Bagaimana kita bisa berubah menjadi tahu apa yang baik dan yang benar kalau kita tidak pernah baca, kalau kita tidak pernah tahu kita punya relasi sama Tuhan, ya akan sulit gitu ya. Namanya relasi itu apa sih? Adanya hubungan gitu ya, adanya hubungan. Kalau kita tidak berhubungan dekat dengan sumber, dengan Yesus, kalau kita tidak punya relasi dengan yang namanya sang terang gitu ya, kita bisa tahu, kalau kita mendekat dengan sang terang, kita bisa tahu loh, oh ini gelap, ini gelap, ini gelap, dan gelapnya jadi terang. Betul? Kalau kita mendekatnya ke hal-hal yang gelap, ya sudah gelap pasti. Yang kita tahu cuma hal yang gelap saja. Oleh karena itu saat ini mari kita coba untuk berusaha untuk membangun relasi dengan Tuhan. Semakin dekat kita dengan Tuhan, itu semakin hati kita peka terhadap dosa. Betul? Karena kita tahu mana yang baik dan mana yang benar. Pertanyaan saya, seringkali dunia ini banyak hal-hal yang menurut dunia itu baik, tapi belum tentu apa? Benar di hadapan Tuhan. Saya ulangi, seringkali di dunia ini apa sesuatu hal yang baik menurut dunia itu belum tentu benar, ya. Tadi saya bilang tadi, menyogok, korupsi, menurut dunia itu baik. Saya sales, entertain orang itu ke klub malam, ke dugem, ke pijet, ke nightclub, itu semua baik, enggak masalah gitu ya. Memang kalau kerja harus seperti itu, benar? Bapak-bapak? Hah? Yang jawab cuma satu, bapak-bapak lainnya diem gitu ya. Waduh ketemon aku, aduh ketemon aku gitu ya. Hati-hati, ya. Ketemon itu apa? Ketahuan gitu ya. Jadi hati-hati, karena seringkali kita melakukan hal yang baik menurut dunia. Nah, caranya dengan apa? Dengan merenungkan firman Tuhan. Dengan kita merenungkan firman Tuhan tiap hari, kita bisa menfilter. Maka tadi saya lihat di belakang itu ada brosurnya apa tadi? Ada brosurnya enggak tadi? Hah? Cap ya? Di sini sudah ikut semua enggak? Siapa yang sudah ikut tolong angkat tangan? Yang belum ikut ya, yang belum ikut. Ikut ya. Karena di situ nanti kita akan diajari bagaimana membangun relasi dengan Tuhan gitu ya. Jangan takut sama yang namanya PR Bapak Ibu gitu ya. Dulu saya waktu ikut saya ikut SEP waktu dulu itu ya. Waduh, saya ditakut-takuti tiap hari harus membuat yang namanya LD, bukan Lucy Damayanti, Lexio Devina gitu ya. Saya harus membuat LD tiap hari Bapak Ibu, tiap hari. Kadang-kadang ngeropel gitu ya. Tapi itu bermanfaat loh ya. Betul yang sudah ikut SEP dan CAP ya. Itu bisa membuat hati kita tuh lebih peka dengan apa yang Tuhan mau ya. Jadi yang pertama tadi bagaimana caranya? Menjadikan Yesus adalah pusat kehidupan kita. Yang kedua, membangun relasi gitu ya. Yang ketiga sekarang ini, hidup berkomunitas. Saya bingung nyari AI-nya apa ya gambarnya berkomunitas ini ya. Tak cari-cari,
Saya ngambil aja dari IG-nya. Siapa? Teresa Avila ini ya. Ini PD tanggal berapa ya? Saya lupa ya. Pokoknya pembicaranya waktu itu Ibu Devi tentang pentingnya berkomunitas. Jadi di poin ketiga ini saya tidak akan menjelaskan lagi gitu ya. Saya yakin Ibu Devi sudah menjelaskan dengan baik dan benar gitu ya, dan sudah mengerti semua. Makanya sekarang yang ikut PD banyak karena semuanya mau berkomunitas. Amin. Dan luar biasa yang berkomunitas bukan yang senior saja, tapi yang anak-anak muda saya lihat segini banyak sekarang. Weh, tepuk tangan lagi ya. Waktu terakhir saya ke sini anak mudanya enggak ada Bapak Ibu, enggak ada. Tapi saya lihat di sini yang megang laptop apa ini semua anak muda semua, luar biasa ya. Itu karena komunitas kan? Oh iya, singernya juga anak muda. Tepuk tangan tuh singernya yang masih muda ini gitu ya. Cuma begini, saya yakin pada waktu C. Devi bicara tentang komunitas ini, bicaranya bukan yang baik-baik saja, betul ya. Dalam komunitas itu harus ada apa? Saling membantu, ya, saling mengingatkan, benar ya, ada konsep saling, itu yang penting. Jadi kalau sudah anggota komunitasnya sudah mulai melenceng, harus ada yang menegur. Dari situlah kita bisa kuat di dalam dunia ini. Ada saling menegur. Nah, cuma kadang-kadang enggak baiknya kita manusia kadang-kadang belum tentu mau ditegur kadang-kadang. Nah, disitulah kita berproses di komunitas ini ya. Di komunitas itu bisa gegeran enggak? Tuh banter ya ngomongnya. Bisa ya, di komunitas bisa gegeran ya. Tapi itulah kita diproses untuk menjadi anak-anak Allah yang lebih dewasa ya. Oke, jadi yang di komunitas saya tidak akan begitu banyak dalam di sini. Sekarang saya terakhir adalah tentang yang keempat adalah hidup dalam sakramen, terutama Ekaristi dan Tobat. Masih ingat sakramen di Katolik ada berapa? Apa saja? Pertama adalah baptis, lalu krisma, lalu Ekaristi, ya. Habis itu Tobat, habis itu perminyakan. Terus yang panggilan imamat dengan perkawinan. Wih, luar biasa. Tepuk tangan lagi untuk PD di sini ya. Berarti kata KC-nya luar biasa, sudah tahu ya. Loh, karena Bapak Ibu ini sungguh di SMTB kapan hari, saya dari SMTB ya. Kapan hari ada pertanyaan, sebutkan 7 sakramen. Itu ada yang enggak bisa loh umat. Bingung, habis ini sakramen apa ya? Sakramen apa ya? Tapi umat di sini luar biasa. Nah, tapi oh ya tepuk tangan boleh lah, tepuk tangan sudah. Hidup dalam sakramen. Lah, tapi dalam hari ini kita akan fokusnya ke Ekaristi dan Tobat. Kenapa? Karena Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh kehidupan kita. Dengan Ekaristi adalah menjadi kekuatan kita untuk bisa apa? Tidak menjadi hal serupa dengan dunia. Jangan kita punya pikiran gini, oh aku sudah PD tiap Sabtu gitu ya. Aku sudah baca kitab suci setiap hari, sudah Lexio Divina. Aku enggak perlu ke gereja. Betul enggak? Karena ada mungkin orang yang menganggap misa cuma gitu tok gitu ya. Yang penting apa? PD, tiap hari, tiap Senin sampai Jumat itu bisa ke PD terus. Tapi Sabtu Minggu, kok capek aku ya, wis enggak usah misa, wis lagi pula aku sudah PD, sudah ngelontok kitab suci gitu ya. Betul enggak kira-kira itu? Ekaristi adalah puncak kehidupan kita gitu ya. Kekuatan kita. Kalau tidak ada Ekaristi kita lemah loh, betul ya? Kalau tidak ada Ekaristi, tidak ada yang menguatkan kita. Karena pada saat Ekaristi, Tuhan Yesus sendiri yang menguatkan diri kita. Amin. Dan kalau yang tobat, pada saat kita jatuh, nah ini yang penting. Kita umat anak-anak Allah ini bisa jatuh enggak? Bisa jatuh dalam egoisme, materialisme dan sebagainya lagi. Bagaimana kita bisa bangkit kembali? Kita gunakan yang namanya sakramen tobat. Ya, oke, saya ulang lagi. Ada 4 bagaimana kita bisa tidak hidup di dalam Tuhan, tidak hidup di dalam dunia,
ada 4 cara bagaimana kita bisa membuat suatu persekutuan dengan Tuhan. Yang pertama adalah jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Lalu yang kedua, relasi, ya, relasi. Yang ketiga, hidup berkomunitas, gitu ya, yang kita sudah lakukan sekarang. Dan yang keempat adalah hidup dalam sakramen. Saya akan tutup satu slide saya yang terakhir dengan begini. Ini adalah Santo Agustinus dari Hippo. Pernah dengar? Pernah dengar ya? Mamanya siapa ini? Enggak tahu. Jadi Santo Agustinus Hippo ini dulunya itu adalah seorang anak muda yang hidupnya dalam hedoisme. Mamanya dia itu namanya Santa Monica. Pernah dengar? Santa Monica itu santa yang apa terkenalnya? Apa? Pendoa. Santa Monica ini berdoa untuk anaknya, lihat, anakku ini kok enggak bener gitu ya. Hidup dalam hedonisme, mencari semua kenikmatan dunia. Itu Agustinus kecil waktu itu, sampai dengan remaja. Cuma si Agustinus ini, dia tuh pinter, dia smart, intelektualnya dia tinggi. Jadi meskipun dia hidup dalam hedonisme, dia mencari kenikmatan. Kalau Anda baca nanti riwayat hidupnya, itu dia sampai kumpul kebo, punya anak itu sampai puluhan tahun, 15 atau 10 tahun, saya lupa gitu ya. Dia mencari kenikmatan, tetapi dia merasa apa? Dia merasa enggak apa ya? Ada yang satu hal yang kurang pas gitu. Dia merasa ada hal yang belum sempurna dalam kehidupannya dia. Tapi dia pinter, karena dia pinter, dia cari ilmu, dia cari ajaran-ajaran yang ada di luar sana, sampai dia akhirnya bertobat dan dia menjadi imam, dan dia terakhir dia jadi uskup. Santo Agustinus itu adalah uskup dari Hippo. Hippo itu adalah suatu daerah di Afrika, ini nama daerah. Jadi dia jadi uskup di situ. Cuma yang menarik begini, kehidupan dia itu hidup di dalam dosa, hedonisme. Ya, sama seperti kita dalam kehidupan dunia ini. Tapi dia bisa keluar dari hedonismenya itu, mencari Tuhan, ya, mencari Tuhan, dan juga atas dukungan doa dari mamanya Santa Monica, dia bisa berubah menjadi seorang yang kudus, seorang filsuf, teolog, dan uskup, bapak gereja yang luar biasa. Anda bisa lihat nanti ceritanya. Saya cuma akan, ini salah satu kata-katanya dia di suatu bukunya dia yang pertama, yaitu Confession. Ini adalah bukunya dia. Dia mengatakan begini, Engkau ciptakan kami untukmu ya Tuhan, dan hati kami gelisah sebelum beristirahat padamu. Engkau ciptakan kami untukmu ya Tuhan. Itu adalah suatu persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dan hatinya dia gelisah sebelum beristirahat padamu. Itu adalah menunjukkan suatu keintiman, suatu persekutuan dengan Tuhan. Bagaimana dia yang awalnya tidak baik di hadapan Tuhan, dia menolak. Bahkan kalau saya baca ini ya, kalau saya katakan ini, saya bacakan ini sebentar, ada satu hal kata-katanya dia yang agak menohok, yaitu dia bilang begini, jadi ibunya Santa Monica itu kan ngomong sama si Agustinus ini, kamu baca Alkitab, kan dia merasa enggak nyaman gitu ya, baca Alkitab, terus dia bilang gini, kitab suci terlalu sederhana bagiku, tidak akan menambah pengetahuanku sedikit pun. Dia bilang gitu sama mamanya waktu itu, karena dia intelektualnya tinggi. Tapi dari hal yang seperti itu, seseorang yang seperti itu, Tuhan kalau punya rencana, dia bisa ubah menjadi seorang yang kudus di hadapan Tuhan. Pertanyaan saya Bapak Ibu, Anda mau menjadi anak-anak yang kudus di hadapan Tuhan atau yang kudus di hadapan Tuhan? Mau yang kudus. Mau jadi anak-anak yang dewasa secara rohani di hadapan Tuhan? Amin. Mari kita bersama-sama mendekatkan hati kita bersekutu kepada Tuhan. Oke, saya sudah selesai. Untuk menutup firman renungan pada siang hari ini, kita akan nyanyikan satu lagu.
Kita katakan tadi bahwa bagaimana kita bisa tidak hidup di dalam dosa. Jawabnya cuma satu, kita harus terus bersekutu dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan itu yang penting. Kita harus terus terhubung dengan Tuhan. Oleh karena itu mari kita nyanyikan satu lagu ini sebagai pernyataan doa kita. Tuhan, aku mau terhubung dengan Engkau. Aku tidak mampu Tuhan tanpa Engkau. Aku ingin Kau pegang tanganku Tuhan, agar aku mampu menjadi anak-anak-Mu yang setia. Kasih-Mu Tuhan layakkan seluruh hidupku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku lepas, Bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, kasih-Mu memampukanku. bukanku melakukan yang Kau inginkan. Kau menggenggam Tak tangan, bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari kita nyanyikan lagi Tuhan. Kasih-Mu sungguh layakkanku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, Mampukanku mampukanku melakukan yang Kau inginkan. tak bisa. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Katakan terhubung. Terhubung dengan-Mu, Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung dengan-Mu, Selalu melekat Tuhan. selalu melekat di hati. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. mari saat ini tenangkan hatimu Bapak Ibu. Kau boleh pejamkan matamu saat ini. Kau saat ini berbicaralah kepada Tuhan. Tuhan, mungkin saat ini kita masih hidup dalam duniawian kita. Kita masih belum dewasa di hadapan Tuhan. Kita masih memilah-milah. Tuhan, Engkau ada di sini saja ya. Tuhan, Engkau tidak usah ada di dalam aspek kehidupanku yang ini ya. Kita masih hidup di dalam kedosaan kita. Biarlah pada saat ini mohon ampun kepada Tuhan. Mohon ampun. Kita ingin jadikan Tuhan pusat kehidupan kita. Kita undang Tuhan untuk masuk dalam setiap aspek kehidupan kita. Mohon ampun kepada Tuhan. Dan minta saat ini, Tuhan, aku ingin jadi anak-anak-Mu yang setia dan berkenan. Tuhan, aku ingin menjadi anak-anak yang tidak hidup dalam dunia ini. Hidup di dalam keduniawian ini. Aku ingin hidup di dalam kekudusan-Mu. Ajarku Tuhan untuk dapat terus menjalin relasi dengan Engkau. Minta kepada Tuhan kekuatan ini.
minta terus Tuhan. Jagai kami, jagai anak-anak-Mu, jagai kami semua dalam dunia ini. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Minta juga kepada Tuhan, doa kepada Tuhan untuk dapat terus setia dalam komunitas, mendengarkan kata-kata dari teman-teman kita. Mungkin saat ini ada teman-teman kita yang menegur kita, jalanmu sudah tidak benar. Berikan kami kerendahan hati. Berikan kami kerendahan hati untuk dapat mendengarkan suara-Mu lewat teman-teman kami, lewat saudara kami dalam komunitas. Dan buat kami tetap setia Tuhan dalam sakramen-sakramen-Mu. Terima kasih Tuhan. Terus berbicaralah kepada Tuhan saat ini. Tuhan pasti akan mendengarkan setiap doa-doa-Mu. Bagi teman-teman, bagi Bapak Ibu yang saat ini benar-benar mau hidup bersekutu dengan Tuhan, mau benar-benar hidup di dalam terangnya Tuhan, benar-benar mau hidup tidak di dalam dunia ini, tapi dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat tangan kanan kita. Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu yang saat ini mengangkat tangannya Tuhan. Ini adalah kerinduan hati mereka. Mereka benar-benar Tuhan, mungkin saat ini mereka merasa capek hidup dalam dunia ini yang penuh dengan keduniawian. Engkau berdoa Tuhan untuk selalu memberikan kekuatan bagi kami. Oleh karena itu kami mohon Tuhan, bagi kami yang semua yang mengangkat tangan di tempat ini, Engkau kuatkan kami Tuhan. Engkau buat dewasa kami. Kau buat diri kami menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Buat kami selalu terus terhubung dengan Engkau Tuhan. Sehingga kami tahu apa yang baik dan benar di hadapan-Mu. Kami tidak mau hidup Tuhan di dalam dunia ini yang penuh dengan hal-hal yang Engkau tidak sukai. Kami benar-benar Tuhan membutuhkan kekuatan dari Engkau. Maka Allah Roh Kudus yang saat ini mengalir Tuhan. Allah Roh Kudus kuatkan kami. Mengalirlah pada setiap pribadi yang mengangkat tangan pada pagi hari ini. Engkau jagai mereka Allah Roh Kudus. Kau berikan kekuatan kepada mereka. Sehingga benar-benar mereka dapat menghadapi keduniawian ini. Memang tidak mudah, tapi bersama Engkau kami pasti bisa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Benar Tuhan, firman-Mu itulah dasar hidup kami yang berdaulat atas hidup kami. Saat ini kami masih hidup di dalam dunia Tuhan, kami hidup dalam perjuangan. Setiap hari kami menerima tantangan-tantangan baru. Kami punya masalah masing-masing Tuhan. Tapi dengan bersekutu bersama-Mu, baik lewat persekutuan doa, maupun kami membuat persekutuan di dalam rumah,
kami punya satu harapan yang kami bisa junjung tinggi bersama Tuhan Yesus saja. Tuhan, terima kasih kalau hari ini, pagi ini Tuhan, Engkau sudah menghantarkan hamba-Mu, Bro Steve Mulyono datang kepada kami, berbagi, mengingatkan kami, meneguhkan kami. Tidak ada lain Tuhan yang kami pegang selain berjalan bersama Tuhan Yesus. Berkati beliau Tuhan, pekerjaannya, keluarganya, segala aspek kehidupannya, biarkan terus bersandar di dalam nama Yesus, begitu juga kami semua yang ada di sini. Terima kasih Tuhan. Amin. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah diteguhkan bagaimana hidup di dunia ini, bagaimana kalau kita memilih untuk bersekutu. Setiap dari kita mengalami itu semua. Apakah teman-teman di sini yang berjuang dalam hidup dunia dan hidup bersekutu mau membagikan sesuatu, bersharing, di mana itu akan jadi kekuatan setiap dari kita. Mari saya buka kesempatan. Siapa yang mau bersharing perjuangannya, tapi tetap berharap terhadap Yesus. Adakah? Baik, saya akan sedikit bersharing. Saya memutuskan untuk bersekutu dan melayani itu tahun 2011. Memutuskan untuk bertumbuh dengan sungguh-sungguh. Saya belajar lewat CAP, saya belajar banyak hal, termasuk saya belajar kenapa harus baca firman, kenapa harus berdoa, kenapa harus memuji, menyembah, itu saya belajar banyak. CAP banyak sekali membangun dan memupuk saya tentang itu. Di dalam selesai kelas CAP, kami mencoba untuk melayani. Kan selesai CAP ditanya, di mana kamu tergerak untuk melayani? Salah satu yang saya pilih adalah tim doa. Tim doa adalah tiang doa untuk apapun yang kita hadapi, kita mendoakan orang, kita juga bisa berdoa untuk keluarga kita. Di sana saya belajar, di mana ada 2-3 orang berkumpul, maka Tuhan akan hadir. Gak usah nunggu, oh yang ini gak datang, yang ini gak datang, gak usah. Jadi tetap itu berdoa. Menarik ya tim doa ini. Oh menarik ya, kita untuk berdoa itu tidak perlu menunggu orang lain. Maka kami di dalam keluarga kami mempraktekkan itu. Senang rasanya. Kami punya family time, kami bisa berdoa. Enggak komplit, kadang susah sekali ngumpulkan konflik, tapi kami berjuang. Sebelum berdoa, kami biasanya cerita-cerita dulu, update-mu gimana, ceritanya gimana, dan kita berdoa. Senang ya suasana berdoa tiap hari. Wah itu saya sangat suka cita dengan keadaan itu, dan saya memulai itu kalau nggak salah anak-anak itu sudah SD itu sudah kami mulai. Jadi anak-anak itu udah bisa doa spontan dari SD. Kalau sudah berdoa setiap hari, apakah saya tidak ketemu tantangan? Ketemu tantangan. Tiba-tiba nggak tahu kapan yang namanya doa dalam keluarga itu sulit sekali ketemunya. 4 orang, waktu itu belum ada Paul ya, 4 orang itu ngumpulkan 4 itu susah. 3 jadi 2, kadang bolong nggak doa, kadang sendirian gitu ya. Susah, tiba-tiba 5 menit lagi, 10 menit lagi, yang satu sudah bablas tidur, yang satu nggak tidur-tidur. Gitu terus. Nah, satu hal yang pasti, saat kehilangan doa bersama itu, tantangan semakin sulit. Semakin sulit dan kami tidak terlalu merasakan kesulitan itu. Tapi kok sulit sekali ya, tambah berat, tambah berat, tambah berat. Dan tahun berjalan, anak-anak tambah besar, kami juga semakin sibuk, kami semakin tenggelam dalam dunia. Maksudnya tenggelam di dalam dunia gimana? Wifi itu semakin mencuat begitu sosmed ya, begitu COVID ya. Seakan-akan hidup ini kalau nggak ada wifi kayak orang bunuh diri gitu. Nafas saja susah. Wifi mati buengu, aduh gitu ya. Terus tanpa sadar waktu tuh habis dengan wifi. Masih main lah, masih chatting lah, masih call group lah, masih buka ini buka itu. Waktu tergeser
tergeser, terus akhirnya waktu doa ya hilang. November kemarin, saya ikut rekolasi Avila. Tim Avila mengadakan rekoleksi. Buat saya itu pengalaman yang luar biasa. Belum pernah saya melihat ada Romo yang ngasih oleh-oleh peserta retretnya. Setiap dari kami dapat oleh-oleh salib dan lilin. Itu makjleb buat saya. Waduh, dapat salib dan lilin. Dan untuk itu Romo tuh menjelaskan, ada taplak putihnya ya, saya lupa namanya apa ya, Celusi ya, taplak putihnya. Waktu itu Romo menjelaskan, saya tuh makjleb. Saya langsung gini, iya ya, aku kehilangan masa-masa yang aku senengi dulu itu hilang. Karena tambah lama yang berdoa tambah dikit, tambah hilang gitu ya. Soalnya balapan tidur, yang satu repot gitu. Di bulan yang sama, dua anak saya itu ikut acara. Selesai acara peneguhan tersebut, mereka berdua masing-masing dapat kongres dan lain-lain, dapat salib dan lilin. Saya kaget, waduh, dapat salib dan lilin. Memang lilinnya lilin baterai ya, tapi saya tidak melihat lilin baterainya itu. Kalau yang dari Avila kan lilin beneran dan gak main-main, salibnya gede gitu ya. Gede maksudnya untuk doa. Saya waktu itu ngomong gini, wah Tuhan, kamu mengingatkan lewat 3 orang. Aku ini benar-benar harus bangun lagi mesbah keluargaku. Salib dan lilin kamu kirimkan ke rumahku loh Tuhan. Ya Tuhan, aku akan ambil komitmen lagi, mengumpulkan lagi, bikin jam doa lagi, ngomong. Jadi saat itu saya sharingkan ini ke anggota keluarga dan kita bilang, ini reminder Tuhan loh, gak main-main loh. Kita dapat gift yang sama loh, salib dan lilin. Doa rek, doa. Taruh handphone nih, mama juga akan naruh, papa juga taruh. Ojo cepet-cepetan tidur, kalau kamu mau main atau bikin tugas, atur dengan teman-temanmu. Doa, ya wes, kita akhirnya atur antara jam sekian, apapun yang hadir harus masuk kamar, harus doa. Nah, kalau yang dulu kami berdoa bersama, kami itu tidak berdoa dengan lilin. Kali ini kami pakai lilin. Kami gelapkan lampu rumah kamar, kami berdoa dengan lilin. Hari berhari kami lalui, satu yang terasa langsung, damai sukacita. Kerinduan yang dulu saya sangat kagumi, yang saya rindukan banget, itu muncul kembali. Apakah masalah tidak ada? Masalah tetap ada. Apakah kita tidak terjerat di dalam dunia, terus mari gitu gak wifi-wifian, gak handphonean? Oh ya gak gitu, tetap. Tapi kita lebih tahu diri gitu ya. Kita lebih punya, ada masalah. Oh iya ya, ayo yuk, di malam doa. Ayo yuk cerita, kayak apa? Apa ini, masalah ini ya apa? Ayo doa. Jadi lebih tenang. Hari berhari kami jalani, masalah-masalah tadi itu memang gak tahu ya apa caranya Tuhan tuh kasih penyelesaian gitu. Saya yang kecil, yang besar, ada aja bantuan, pertolongan Tuhan luar biasa. Jadi saya melihat luar biasa bagaimana Tuhan memanggil setiap kita untuk bersekutu di dalam rumah. Bapak Ibu, saya mengajak lakukan di rumah dan rasakan indahnya bersama Tuhan. Amin. Amin. Baik, sekarang kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik mempertemukan kita semua di sini, semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita berbagi untuk persekutuan doa Avila ini. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagimu.
Terima kasih untuk Bro Steve, juga semua Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini. Ada beberapa pengumuman. Kita masih di dalam serial bertumbuh dewasa di dalammu. Kita akan berjumpa 14 Maret menanggalkan kedagingan. Jadi kalau tadi kita sudah bukan dari dunia ini, sekarang kita mau sama-sama belajar untuk menanggalkan kedagingan. Mungkin lebih, apa ini gitu ya. Habis dari dunia ini, bukan dari dunia ini, terus menanggalkan daging itu yang bagaimana? Kita mau sama-sama datang hari Sabtu depan untuk boleh belajar lebih mengenal serial untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Pembicaranya cantik sekali, Maria Christina Jiran Kusuma. Di tempat kita di hall pasturan ya, nanti kita di atas karena ini dipakai, jadi dari Gua Maria itu naik ke atas. Jamnya sama jam 10. Kemudian yang berikutnya akan diadakan camp pria sejati Katolik ke-56 dengan biaya early bird 699. Ini untuk 20 orang 5 pertama. Bapak-bapak yang belum ikut ini wajib ya. Di Villa Hermon Pacet tanggal 10 dan 12 April. 10, 11, 12. Mungkin yang suami-suaminya belum ikut, boleh ditarik diajak ya. Kemudian ada juga yang untuk wanita berhikmat Katolik. Yang sudah ikut camp wanita berhikmat, loh kok cuma 2-3 orang, kurang. Oh yang depan-depan, oh ya. Ini wajib ya, kita sebagai wanita ini boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan bagaimana kita itu menjadi wanita berhikmat Katolik. Sama tempatnya di Villa Hermon Pacet tanggal 17 sampai 19 April. Nah ini juga ada early bird murah sekali, enggak sampai 700, kurang Rp1. Nanti ada free transport bagi yang pengen ikut tidak punya kendaraan, tenang aja, daftar aja, nanti panitia akan mengantarkan sampai tujuan dan pulang dengan selamat, bahkan mendapat berkat yang luar biasa. Kita semua, bukan cuma kita yang dipulihkan, suami dipulihkan, anak-anak dipulihkan. Segera mendaftar, boleh mendaftar di ini Ita dan Yulia, atau di saya juga boleh. Kemudian setelah, ini untuk anak-anak kita yang woman, jadi yang masih teenager, ini di SKJJ. Biayanya 1.100.000, tapi itu kalau normal. Jadi kalau early bird 950, tanggalnya 17-19 Juli. Jadi saya tadi yang seperti saya ungkapkan tadi, kalau suami dipulihkan, istrinya dipulihkan, kalau anak-anaknya belum dipulihkan itu kurang afdol. Jadi kita semua satu keluarga dipulihkan. Silakan mendaftar yang punya anak gadis-gadis ini yang belum menikah. Kemudian yang berikut, masih ada lagi, Katolik ini luar biasa, mungkin Adi lebih jelas, silakan Di. Oke, Bapak Ibu, kalau tadi sudah mendengar Priskat, wanita berhikmat, yang women, yang men, CFM ngadain modul baru, yang terbaru itu ada namanya Young Boys dan Young Girls. Ini khusus usia 14 tahun sampai 17 tahun. Jadi yang anak-anaknya masih di usia sekian, silakan diikutkan. Jadi kalau bapaknya udah benar, mamanya udah benar, sekarang anak-anaknya yang dibenerin sejak dini. Ya di sini anak-anak kan lebih diajarkan, mereka ini sudah mahakaryanya Tuhan yang paling luar biasa ya. Apalagi di era sekarang ini standar-standar dunia itu mulai berubah. Orang-orang tahu cewek ganteng sama cowok, cewek cantik sama cowok ganteng itu dari TikTok, standar TikTok. Sekarang kalau orang cewek-cewek itu kalau mau punya cowok harus sesuai standar TikTok. Nah kita akan menghapuskan semua standar-standar itu, kita mau ikuti standarnya Tuhan itu bagaimana. Pendaftaran bisa hubungi di nomor sini, ataupun nanti kalau dari Avila yang mau mendaftarkan bisa melalui saya, nanti saya akan bantu untuk pendaftarannya ya. Yang girl tanggal 1 sampai 3 Mei, yang boy 30 Mei sampai 1 Juni, ada di Blessing Hill sama di Bintang Kejora Pacet. Oke? Sejauh ini sudah tadi kan.
Terima kasih. Masih dibuka pendaftaran CAP Santo Yakobus dengan biaya 350. Segera mendaftar karena masih April ya. Jadi akan dimulai dengan misa pembukaan 10 April. Pengajaran dimulai tanggal 17 April setiap hari Jumat sore jam 18.30 sampai 21. Silakan menghubungi Yusi. Yusi silakan berdiri. Nah ini Sis Yusi. Kemudian yang berikutnya, next. Setelah PD ini masih ada pelayanan doa bagi Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan. Boleh maju ke depan, nanti tim doa kita akan mendoakan. Kemudian ada yang berulang tahun dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Maret. Silakan maju, kita akan mendoakan bersama-sama dan ada souvenir dari PD Avila. Silakan yang berulang tahun dari tanggal 1 sampai 7 Maret. Tidak ada? Yakin? Oh Bu Nora ya? Oh November ini, hafal aku. Tidak ada? Oke kalau nggak ada kita mau tutup dengan doa. Silakan. Mari kita satukan hati, kita tutup PD hari ini dengan doa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami semakin jelas bagaimana di dalam dunia ini kami terus mengandalkan Engkau. Apapun Tuhan, pokoknya kami terus pegangan sama Tuhan. Mari Tuhan, saat kami salah jalan, Engkau terus benarkan jalan kami. Saat kami butuh perlindungan-Mu, kami punya unek-unek Tuhan, kami cuma ngomong sama Tuhan saja. Jangan biarkan kami melangkah terlalu jauh di dalam dunia ini, dan biarlah kami membuka hati kami peka terhadap bimbingan Roh Kudus-Mu saja, sehingga jalan yang sudah Kau rancangkan buat kami tetap indah buat kami. Terima kasih Tuhan, segenap kehidupan kami serahkan padamu dan kami siap mendoakan hidup kami beserta hidup keluarga kami. Amin. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang zaman. Amin. Sampai jumpa, kita ketemu lagi minggu depan di Hall Pastoran Lantai 2.